YN Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya cintai dan yang saya banggakan, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya wala rasula ba'da. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi yang cerah, pada kesempatan yang penuh berbahagia ini, kita patut bersyukur atas karunia, atas segala sesuatu yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita mampu melakukan aktivitas yang insya Allah bermanfaat di dunia wal akhirah. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabiullah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau, dan mudah-mudahan kita semua ini nanti tentu akan menjadi hamba-hamba yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, dan semoga di akhir hayat kita mendapatkan syafaat atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman yang saya cintai dan yang saya banggakan, perkenalkan, nama saya Eko Siswanto dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Sebelumnya yang terhormat Bapak dosen Bapak Zamzam Mustafa, SPDI MPD. Baik teman-teman yang saya cintai, ini adalah tugas akhir dari perkuliahan tahun ajaran 2019-2020, yang mana kita sebagai calon-calon guru pendidikan agama Islam harus mampu menggunakan teknologi-teknologi yang ada. Jadi kita harus membuat video, dan mudah-mudahan ini video nanti bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Jadi PAI itu bukan hanya tentang pembelajaran tentang kitab dan selalu kitab, tetapi kita harus mampu mengikuti perkembangan zaman yang ada dengan menggunakan media-media yang telah diberikan. Oke, karena ini adalah perkenalan, kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu mengenai tentang bagaimana biografi Imam Ahmad bin Hambal. Oke, terima kasih, selamat menikmati. Baik teman-teman, jadi memasuki sesi yang selanjutnya, kita akan memaparkan terkait biografinya Imam Ahmad bin Hambal. Jadi ketika kita berbicara mengenai biografi, setidaknya nanti setelah kita pembelajaran ini kita mampu mengetahui kelahirannya, mampu mengetahui pengalaman hidupnya, mampu mengetahui keteladanan-keteladanannya, dan mampu mengetahui akhir hayatnya bagaimana. Oke, kita memasuki pada kelahiran Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hambal, atau lebih dikenal dengan populer namanya yaitu Imam Hambali. Beliau ini lahir di kota Baghdad, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal 164 Hijriah, atau bertepatan ketika di bulan Masehi, yaitu pada tanggal 27 November 780 Masehi. Beliau juga lebih dikenal dengan sebagai seorang yang ahli hadis dan teologi Islam. As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything goes on you, the Lord. Imam Ahmad bin Hambal, atau lebih dikenal dengan sebutan Imam Hambali. Beliau ini pada usia yang sangat masih muda,
yaitu usia 15 tahun mampu menghafal Al-Quran. Dan di awal usia 15 tahun itu beliau konsentrasinya ke ilmu hadis. Untuk belajar ilmu hadis, beliau itu merantau ke negeri Syam, ke negeri Hijaz, ke negeri Yaman, dan negara-negara lainnya. Dalam hal itu, beliau sangat-sangat semangat untuk menuntut ilmu, sangat-sangat berkorban demi apapun agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan selanjutnya. Imam Ahmad bin Hambal, dalam pandangan orang-orang yang ada di sana, yang pertama mengenai Abu Zur'ah, mengatakan bahwa Imam Ahmad bin Hambal ini mampu menghafal 12 kitab yang ia terbitkan di luar kepala. Artinya bahwa beliau ini sangat-sangat bijaksana, sangat-sangat cerdas, karena ia mampu menghafal di luar kepala 12 kitab. Sedangkan Imam Syafi'i ataupun guru dari Imam Ahmad bin Hambal juga mengatakan bahwa saya, Imam Syafi'i, tidak pernah bertemu orang yang beriman seperti Imam Ahmad, orang yang soleh seperti Imam Ahmad, orang yang baik seperti Imam Ahmad. Artinya dalam kehidupan sehari-hari, Imam Ahmad ketika itu adalah sosok-sosok yang sangat beriman kepada Allah, sangat baik perilakunya, sangat sopan santun terhadap siapapun. Imam Ahmad bin Hambal menikah pada usia 40 tahun. Pada saat itu mereka dengan istrinya hidup bahagia, hidup dengan rahmatan lil alamin, hidup sakinah, mawadah, dan warohmah. Beliau dikaruniai anak-anak yang soleh dan soleha karena mencontoh dari ayah dan ibu yang sangat luar biasa. Teman-teman yang saya cintai, melanjut yang selanjutnya yaitu bahwa Imam Ahmad bin Hambal dalam kehidupan sehari-harinya itu beliau menerapkan sikap kezuhudan. Artinya beliau itu tidak mementingkan kehidupan dunia, ia fokus untuk kehidupan akhirat, yaitu kehidupan yang kekal abadi. Hal itu dibuktikan dengan beliau itu memakai peci yang dijahit dengan sendirinya. Kemudian beliau juga pergi ke tempat bekerja dengan membawa kampak yang digunakan untuk bekerja dengan tangannya sendiri. Subhanallah teman-teman, sangat luar biasa perilaku beliau ini. Kemudian beliau itu juga pernah pergi ke warung untuk membeli apa coba? Untuk membeli seikat kayu bakar. Kemudian Al-Maimuni menjelaskan bahwa rumah beliau itu sangat sempit dan sangat kecil. Artinya kesederhanaan yang dibawa oleh Imam Ahmad bin Hambal sungguh luar biasa. Untuk itu jangan sampai kita mementingkan kehidupan dunia hingga lupa akan kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan akhirat.
Imam Ahmad bin Hambal ini pernah hidup dengan seorang yang bernama Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in ini menceritakan bahwa ia tidak pernah mendengar sekalipun tentang apa yang telah dilakukan oleh Imam Ahmad dalam kesehariannya. Artinya amalan-amalan yang diamalkan oleh Imam Ahmad ia tidak ceritakan kepada teman, walaupun itu termasuk sahabatnya sendiri. Artinya bahwa apapun kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hambal dilakukan semata-mata untuk mencari keridhoannya Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk mendapat suatu pujian terhadap teman-temannya, tetapi supaya mendapat keberkahan. Artinya kehidupannya hanya diuntukkan oleh kehidupan untuk Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad bin Hambal suatu ketika dia pernah berkata bahwa saya ingin bersembunyi di lembah Ka'bah. Untuk apa? Agar ia tidak dikenal oleh banyak orang, ia tidak dikenal oleh tetangga-tetangganya, tetapi ia serahkan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, teman-teman semuanya, keteladanan beliau ini sangat luar biasa. Seperti tidak ingin mendapat suatu pujian dari temannya, tidak ingin mendapat suatu pujian dari saudaranya, tidak ingin mendapatkan suatu popularitas dalam kehidupan sehari-harinya. Ia hanya untuk kehidupan, yaitu kehidupan kepada Allah Subhanahu wa taala. Knowing everything comes on you, the Lord Most High. الذي يهدينا جميعا. Teman-teman, yang selanjutnya yaitu Imam Ahmad itu orang yang sabar dalam menuntut ilmu. Sudah pernah saya katakan di awal bahwa Imam Ahmad dalam mencari ilmu itu ke negeri manapun, misalnya ke negeri Syam, ke negeri Hijaz, ke negeri Yaman, dan negara-negara lainnya. Kemudian pada saat inilah beliau ini sangat sabar dalam menuntut ilmu kemanapun ia pergi. Tak kalah pada saat itu ia pulang dari majelisnya Abdul Razak, beliau itu terlihat sangat letih, sangat lelah. Tetapi apa yang ia katakan bahwa ini lebih ringan dibanding faedah yang ia dapatkan dari Abdul Razak. Di masa hidupnya, Imam Ahmad ini memiliki beberapa karya-karya seperti Al-Musnad. Al-Musnad ini adalah kitab yang sangat luar biasa. Kitab ini di dalamnya itu memuat 27 hadis. Subhanallah, beliau ini memiliki beberapa kitab. Dalam riwayat itu ada yang menyebutkan 12 kitab. Sudah ia tulis 12 kitab, beliau juga mampu menghafal di luar kepala. Ada kemudian kitab At-Tafsir, ada Nasikh wa Mansukh, ada Al-Tariq, dan lain sebagainya. Sungguh luar biasa, hidupnya digunakan untuk mencari ilmu, untuk mencari keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membuat karya-karya agar kehidupannya itu tidak akan sia-sia ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, di akhir hayat Imam Ahmad ini pernah menderita sakit, yang mana sakitnya itu tepat pada hari Rabu 2 hari pada bulan Rabiul Awal 241 Hijriah. Tak kalah penyakitnya itu semakin hari semakin parah dan diketahui oleh warganya, maka pada saat itulah warga itu menjenguknya setiap malam dan siang hari. Kemudian
tepatnya pada hari Jumat 12 Rabiul Awal tahun 241 Hijriah, Imam Ahmad pergi meninggalkan dunia. Subhanallah, teman-teman yang saya cintai dan yang saya banggakan. Demikian tadi teman-teman jejak perjalanan dari Imam Ahmad bin Hambal, mulai dari kehidupannya, mulai dari kelahirannya, mulai dari karya-karyanya. Semoga video singkat yang dapat saya sampaikan ini bisa menjadi bermanfaat untuk teman-teman khususnya dan untuk seluruh umat manusia pada umumnya. Kesimpulan dari ini adalah marilah kita keteladanan-keteladanan yang telah kita dapatkan dari perjalanan Imam Ahmad bin Hambal ini kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari agar kehidupan kita itu semakin berkah, kehidupan kita itu semakin bermanfaat untuk menjawab segala peradaban yang ada, sehingga kita mendapatkan suatu karunia yang besar, yaitu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala berupa surganya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik teman-teman yang saya cintai, mungkin sedikit ini yang dapat saya sampaikan. Ada kekurangannya kami mohon maaf, dan apabila ada kelebihannya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Cukup sekian, sampai ketemu di episode selanjutnya. Oke, terima kasih. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.